Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Yusuf Arya Bekti, kelas Karyawan Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Selamat datang di pemaparan singkat ini. Saya akan mengajak kalian memahami bagaimana memilih dan menggunakan tipografi yang efektif dalam membuat konten video YouTube. Fokus kita kali ini akan mencakup prinsip dasar tipografi, cara memilih font yang tepat, dan tips praktis membuat elemen teks seperti lower third agar tampil memilih dan profesional. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke caranya, mari kita pahami dulu apa itu tipografi. Tipografi adalah seni dan teknik dalam mengatur huruf, baik itu pemilihan jenis font, ukuran, spasi antar huruf, hingga bagaimana huruf-huruf itu ditampilkan di layar. Dalam dunia desain visual termasuk video, tipografi bukan hanya soal estetika, tapi juga menyangkut keterbacaan dan komunikasi yang efektif. Pemilihan tipografi yang tepat dan memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Di YouTube, waktu penonton sangat terbatas. Kita hanya punya beberapa detik untuk menarik perhatian mereka dan menyampaikan informasi. Tipografi membantu menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas. Selain itu, pemilihan font dan gaya teks yang konsisten juga bisa membentuk identitas visual channel kita. Misalnya, channel berita cenderung menggunakan font yang tegas dan formal, sedangkan channel hiburan bisa lebih bebas dan ekspresif. Salah satu bentuk penggunaan tipografi dalam video yang sangat umum adalah lower third. Ini adalah bagian elemen teks yang muncul di bagian bawah layar. Biasanya digunakan untuk menampilkan nama narasumber, jabatan, lokasi, atau info penting lainnya. Walaupun ukurannya kecil, lower third sangat penting dalam memperjelas konteks. Desain yang rapi dan informasi juga ringkas bisa membuat video terlihat lebih profesional. Saat memilih dan menampilkan teks dalam video, ada 4 prinsip utama yang wajib kita perhatikan. Yang pertama ada keterbacaan. Pastikan teks bisa dibaca dengan mudah. Kedua, ada kontras. Teks harus cukup kontras dengan latar belakang video. Ketiga, konsistensi. Gunakan gaya font dan format yang sama sepanjang video untuk membangun identitas. Dan keempat, ukuran proporsional. Ukuran teks harus disesuaikan dengan layar dan tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Ini penting agar nyaman dilihat oleh penonton. Font yang kita pilih sangat menentukan kesan yang ditampilkan. Untuk video digital sangat disarankan menggunakan font sans serif seperti Roboto, Open Sans, atau Montserrat karena tampilannya bersih dan modern. Hindari font yang terlalu dekoratif atau terlalu tipis karena bisa sulit dibaca atau ditampilkan di berbagai ukuran layar. Yang penting adalah keterbacaan dan konsistensi dengan brand atau tema channel kita. Seringkali teks dalam video tidak terbaca karena warnanya terlalu mirip dengan background. Solusinya adalah dengan memastikan kontras yang tinggi antara teks dan latar. Misalnya, gunakan teks putih di atas video gelap atau teks hitam di atas video terang. Bisa juga ditambahkan drop shadow atau background semi transparan untuk membantu keterbacaan tanpa mengganggu tampilan video. Ada beberapa tips agar lower third terlihat profesional. 1. Buat isinya ringkas, maksimal 2 baris. 2. Gunakan ukuran teks yang besar dan jelas. Biasakan diatur di kiri. 3. Bisa tambahkan logo kecil untuk branding. Dan 4. Gunakan animasi masuk atau keluar yang halus supaya tidak mengganggu alur visual video. Pastikan juga posisi dan timingnya tidak menutupi informasi penting lain di video. Di slide ini kita bisa melihat perbandingan antara penggunaan tipografi yang tidak efektif dan yang sudah diperbaiki. Di versi before, teksnya terlalu kecil, kontrasnya buruk, dan fontnya sulit dibaca. Sedangkan di versi after,
fontnya lebih besar, warnanya kontras dengan latar belakang, dan keseluruhan tampilannya lebih profesional. Ini membuktikan bahwa perbaikan kecil dalam tipografi bisa memberikan dampak visual yang besar. Sebagai penutup, berikut berbagai tips tambahan supaya template teks yang konsisten antar video. Selalu preview hasilnya di berbagai perangkat dan hindari penggunaan efek teks yang berlebihan. Tujuan utama kita adalah membuat penonton bisa fokus pada isi video, bukan terganggu oleh teks. Ingat, tipografi bukan hanya soal estetika, tapi juga alat komunikasi yang sangat penting. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.